Halo, perkenalkan saya Beril dari kelas 3 dan ini merupakan video agama saya. Halo, perkenalkan seperti yang sudah saya tulis di depan, saya Beril dari kelas 3 dan pada kesempatan hari ini saya akan membuat tugas tentang Nabi Nuh. Saya membuat tugas ulangan bagian 2 atau PH bagian yang kedua tentang membuat video. Saya mengambil satu contoh beriman yaitu Nabi Nuh. Sebelum itu saya akan menjelaskan mengapa saya alasan mengambil Nabi Nuh sebagai ulangan saya. Karena Nabi Nuh di mata saya merupakan seorang yang sangat hebat di mata saya. Jadi saya akan sedikit mengulas cerita Nabi Nuh. Jadi pada suatu hari Nabi Nuh diberitahu oleh Tuhan bahwa Nabi Nuh itu harus membuat bahtera yang pada saat itu Nabi Nuh sudah berusia 40 tahun. Sudah cukup berusia dan juga disuruh membuat bahtera 170 meter panjangnya dan sedangkan lebarnya 45 meter. Bayangkan, pada waktu itu nggak ada teknologi yang seperti sekarang. Jadi harus membuat dengan cara manual. Nabi Nuh membangun bersama keluarganya bahtera tersebut pada umur 40 tahun. Dan pada waktu itu jelas Nabi Nuh diketahui oleh banyak orang karena Nabi Nuh yang dikira orang gila pada saat itu. Karena pada waktu itu Nabi Nuh membuat bahtera di sebuah pegunungan Ararat yang itu tuh gunung yang cukup tinggi pada waktu itu. Gunungnya biasa kan kalau orang bikin bahtera di pinggir pantai itu masuk akal. Kalau ini di gunung, jadi bisa dibilang Nabi Nuh pada waktu itu kayak orang gila. Nah, tapi Nabi Nuh tidak menghiraukan ocehan-ocehan orang sekitarnya sehingga Nabi Nuh tetap membangun bahtera tersebut. Nabi Nuh disuruh Tuhan membangun bahtera tersebut dengan bahan dasar kayu jati dan sanabur. Nabi Nuh disuruh membangun dengan dua bahan tersebut hingga pada suatu hari Nabi Nuh menyelesaikan pekerjaan tersebut atau membuat bahtera tersebut sudah jadi. Lalu pada waktu itu Nabi Nuh disuruh Tuhan membawa binatang berpasangan. Jadi maksudnya jerapah betina sama pejantan dibawa bersamaan, singa betina pejantan dibawa bersamaan. Seperti itu. Disuruh membawa sebanyak atau sebisa mungkin dimasukkan ke dalam bahtera tersebut. Lalu Nabi Nuh juga menyuruh untuk membawa keluarganya beserta orang yang percaya untuk ikut bersama bahtera tersebut. Suatu saat Nabi Nuh sudah membuat bahtera tersebut. Lalu datanglah air bah seperti yang sudah dijanjikan oleh Tuhan di daerah sekitar situ dan banyak sekali manusia yang meninggal. Perlu diketahui, Tuhan melakukan ini karena Tuhan sudah cukup muak dengan dosa-dosa yang sudah manusia perbuat. Seperti video saya yang sebelumnya, Tuhan sudah sangat muak kepada kita semua atau sudah muak kepada manusia sehingga Tuhan ingin membasmi manusia. Lalu bahtera tersebut melayang di atas air 40 hari 40 malam lamanya. Jadi sebulan lebih bahtera tersebut melayang di atas air. Lalu seperti yang sudah Tuhan janjikan, sekeluarga Nabi Nuh itu akan selamat dan terdampar di sebuah pulau. Dan disitulah kehidupan Nabi Nuh beserta keluarganya bermula. Sebenarnya cerita ini sangat simpel dan sudah mungkin banyak diceritakan ke anak TK atau ke anak-anak kecil. Tapi menurut saya ini cerita yang sangat hebat ya. Karena suruh membuat bahtera pada zaman itu. Jadi Nabi Nuh tuh memiliki iman yang menurut saya tuh di luar akal nalar manusia ya. Karena jujur saja perintah Tuhan dan perintah hati perintah Tuhan dan juga hati nurani itu sangat sulit dibedakan. Nabi Nuh begitu yakin bahwa ini merupakan perintah Tuhan sehingga ia langsung membuat bahtera tersebut. Dari cerita ini kita dapat mencontoh bahwa kita harus memiliki iman percaya yang mungkin tidak sebesar Nabi Nuh, tapi minimal kita harus memiliki iman percaya. Sebagai contoh, percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang yang kedua kalinya dan juga percaya akan seluruh perintah Tuhan Yesus. Oke, dari cerita ini saya mendapat nats yang menurut saya cukup bagus, yaitu dari Kejadian 7 ayat 1 yang berbunyi demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu. Rumahmu di sini yaitu keluarganya ya, atau orang-orang yang percaya di sekitarnya. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Tuhan memakai kata zaman di sini. Karena Tuhan tuh marah pada saat zamannya Nuh saja. Bukan zaman seperti kita lagi atau zaman-zaman yang berbeda. Tuhan marah pada zaman Nuh. Oke, segitu saja video dari saya. Saya Beril, pamit undur diri. Terima kasih.